Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mengupdate laporan keuangan tahunan di tahun 2024 dari beberapa emiten ya. Dan mungkin untuk episode kali ini saya akan khusus untuk satu emiten, yaitu Bank Tabungan Negara. Untuk Bank Tabungan Negara ini tentu saja kalau teman-teman update dari pasar saham ya, emiten ini dihajar terus nih harganya teman-teman. Kalau saya tidak salah, pada saat saya membuat video ini di angka 800-an ya. Dari 1000-an, dia pecah dari angka 1000 menuju sekarang ke angka 800-an gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya apakah memang penurunan harga itu diakibatkan adanya penurunan laba atau bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja untuk video kali ini saya akan mencoba membahas secara singkat saja, baik dari sisi fundamental maupun nanti teknikalnya gitu ya. Nah langsung saja teman-teman untuk emiten Bank Tabungan Negara ya. Untuk emiten ini dia sudah mencatatkan pendapatan nih teman-teman di tahun 2024. Kalau kita compare dengan tahun 2023 dan tahun 2022 ya, di tahun 2024 sebenarnya not bad ya teman-teman. Kalau pendapatan bunganya saja dia bunga dan bagi hasil ya mencapai angka 29 ya triliun ya. Angka ini ya tentu saja mengalami peningkatan teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman dengar ada yang mengatakan bahwasanya emiten ini tidak growth, ya secara pendapatan core-nya itu meningkat dari 25 triliun di tahun 2022 ke tahun 2023 28 triliun dan tahun 2024 menjadi 29 triliun gitu ya. Jadi ya tidak ada masalah sih untuk pendapatannya teman-teman. Nah coba kita lanjut ke labanya ya. Untuk laba tahun berjalannya memang terlihat ya tidak menurun ya, terlihat menurun ya teman-teman ya. Di sini 3 triliun di tahun 2022, di tahun 2023 dia mencapai 3,5 triliun, tetapi memang di tahun 2024 ya sorry to say dia tidak mampu melebihi laba di 2 tahun terakhir gitu ya. Tapi menurut saya not bad ya teman-teman ya, karena yang pertama emiten ini masih laba dan tidak terlalu signifikan perbedaannya, walaupun memang lebih besar laba tahun 2023 gitu ya, yang mencapai angka 3,5 triliun. Tapi ini masih laba gitu loh teman-teman. Dengan dia menghasilkan laba, apalagi tadi didukung dengan pencapaian pendapatan yang lumayan lebih tinggi dari 2 periode terakhir gitu ya. Nah di sini artinya emiten ini masih menghasilkan laba, dan laba itu 3 triliun untuk emiten perbankan ya. Ya cukup menarik sih. Apalagi kalau kita tahu emiten ini kan rutin membagikan dividen gitu ya. Nah langsung saja saya pindahkan datanya ke Excel saya teman-teman yang saya analisis seperti biasa ya. Nah di sini kita bisa melihat secara jelas secara laba bersih ya. Laba bersih memang lebih rendah dari 2 tahun terakhir nih, tahun 2022 dan tahun 2023. Tapi jangan salah teman-teman. Di tahun 2024 ini walaupun dia hanya mencapai 3 triliun lebih sedikit gitu ya, ini sudah melampaui laba di periode-periode tahun 2018 dan ke belakang. Yang artinya apa? Emiten ini mengalami yang namanya growth, walaupun memang growth-nya tidak otomatis menghasilkan laba yang lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya gitu ya. Nah dari sisi ekuitas juga dia ini mencapai lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya ya. Di sini ekuitasnya mencapai 32 triliun ya, kurang lebih meningkat sebesar 2 triliun dari periode tahun 2023, not bad lah. Dan kenaikannya 6% ya dari periode sebelumnya. Dan kemudian dari sisi utang, karena ini adalah emiten perbankan, artinya ini adalah dana kelolaan dari pihak ketiga atau masyarakat ya, ini juga meningkat. Artinya semakin banyak dana kelolaan yang dikelola oleh perbankan ini, terutama BTN gitu ya. Ya artinya dana kelolaan dari masyarakat itu lebih meningkat lagi dari periode tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi not bad sih menurut saya emiten ini gitu ya. Nah dari sisi ini kita melihat secara sekilas nih, harga sekarang itu berada di angka 895 teman-teman. Ya tentu saja ini sudah sangat rendah gitu ya, apalagi kalau kita lihat rata-rata harga saham yang terjadi nih selama kurang lebih 6 tahun terakhir itu tidak pernah mencapai angka atau pecah dari angka 2000 gitu ya, kalau kita rata-ratakan gitu teman-teman ya. Jadi angka sekarang ini sangat-sangat under value. Memang terbukti jelas ya untuk harga 885 ini, 895 maksud saya, dia PBV-nya hanya 0,4 dan PER-nya di 4,2. Ya under value sekali teman-teman ya. Kalau menurut prediksi saya sih ya tentu saja ini under value, dan nilai buku menurut perhitungan saya seperti biasa itu berada di angka 2000-an. Dan harga wajar ya oke, kita tidak muluk-muluk terlalu jauh ke angka 2000, katakan saja di angka 1800. Ya tentu saja cukup menarik ya teman-teman ya. Dari angka 800 ke angka 1800 ya potensi gain
gainnya itu mencapai angka 100%, artinya one bagger ya dari kedua sisi. Jadi one bagger potensi nih dari emiten BTN gitu ya teman-teman ya, walaupun memang terlepas tadi penurunan laba, tapi tentunya ya cukup menarik gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba lanjut ke teknikal ya teman-teman, secara sekilas nih. Nah ini terlihat jelas nih, saya ambil teknikal secara bulanan gitu ya. Kalau saya coba tarik garis ya, garis lurus untuk titik supportnya, memang di sini bisa kita katakan secara teknikal titik supportnya berada di angka 800 dan sepertinya dia menuju ke sana teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, di sini garis lurusnya itu berada di angka 800 dan tentu saja ini kemungkinan besar ya menuju ke angka 800 gitu teman-teman ya, apalagi sekarang 895. Ya kalaupun menuju ke sana berarti hal yang bisa kita dapat yaitu emiten ini semakin dihargai lebih murah lagi dari harga bukunya gitu ya, ataupun dari sisi performanya. Nah sekarang kita coba lihat daily ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat secara daily ya, tentu saja memang ya terjadi penurunan cukup signifikan ya setelah adanya double top di sini teman-teman. Setelah ada periode double top, kalau saya coba tunjukkan nih di sini nih terlihat adanya double top kalau secara teknikal gitu ya teman-teman. Artinya harganya tidak bisa menembus titik resistennya yang pernah diraih sebelumnya. Dan kemungkinan besar dia akan menuju memang ke angka 800 nih kalau saya perhatikan ya teman-teman, apalagi di sini emiten ini pernah mencapai titik supportnya di angka 800 nih pada periode tahun 2020, yaitu pada saat pandemi gitu ya. Nah sekarang apakah penurunan harganya ini akan sama dengan pandemi gitu ya? Kalau saya rasa sih tidak ya teman-teman. Apalagi kalau kita tadi melihat dari sisi fundamentalnya, ya pandemi saja dia hanya mencapai angka 1,6 triliun gitu ya untuk labanya. Ya sekarang sih kita tidak mungkin menyamakan pencapaian harga dari emiten ini dengan harga pada saat pandemi. Ya tentu saja itu cukup berbeda jauh ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalaupun dia nanti menuju ke angka 800, yaitu harga yang pernah terjadi pada saat pandemi, ya itu sudah kelewatan sih menurut saya teman-teman ya. Coba kita lihat secara mingguan ya, weekly ya. Nah di sini kalau secara weekly dia menurun kembali nih ke angka ya kita katakan saya 800, ya artinya dia kan dihargai dengan harga pandemi gitu ya. Ya ini sudah menurut saya sudah berlebihan dan under value sekali gitu ya teman-teman. Jadi ini yang menurut saya potensi emiten ini nanti ke depannya. Dan tentunya dari harga 800, kalau teman-teman membeli di harga 800 sih tentu saja dia akan ke angka 1600 saja sudah bagger gitu ya. Ya saya rasa sih wajar-wajar sih bisa terjadi gitu ya teman-teman. Tapi mungkin nanti setelah kondisi sekarang yang mungkin lagi teman-teman, lagi banyak kondisi-kondisi atau sentimen-sentimen yang mungkin merontokkan semua bank, apalagi adanya sekarang Badan Danantara ya yang mungkin mengholdingkan BUMN, mungkin Bank BTN juga kena imbasnya, walaupun memang secara tidak langsung BTN ini tidak ikut ya secara holding BUMN ya, yang ada itu Bank BRI, Mandiri dan juga BNI dari sisi perbankannya gitu ya. Tapi mungkin ini hanya sentimen eksternal saja teman-teman. Ya walaupun dari sisi fundamental saya rasa cukup baik ya untuk emiten ini gitu ya. Nah kalau kita lihat teman-teman secara teknikal tadi ya kemungkinan besar akan menuju ke 800. Tapi kalau memang dia sudah menuju ke sana ya saya harapkan sih emiten ini bisa memantul lebih tinggi ya. Ya mungkin saja terjadi karena tadi balik lagi ke fundamentalnya cukup bagus gitu ya teman-teman. Mungkin sekian pembahasan mengenai BTN teman-teman. Boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini, dan tentu saja tetap berinvestasi dan lakukan yang terbaik gitu ya teman-teman. Terima kasih.